Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man taba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas tema umum saja ya. Karena biasanya kalau subuh kita ngaji kitab atau kita baca kitab ayat-ayat ahkam ya. Sekarang saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu agama itu adalah ketulusan. Ya, agama itu adalah ketulusan. Ini berangkat dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak asing lagi ya di pendengaran kita, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ruqayyah ya, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal ad-dinun nasihah, kata Rasulullah ya. Dan di riwayat yang lain disebutkan kalimat ad-dinun nasihah diulang 3 kali oleh Rasulullah ya. Maka kemudian mendengar kalimat itu para sahabat mengatakan kulna ya, para sahabat mengatakan liman ya Rasulullah, an-nasihah liman. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah lillah, yang kedua wali kitabihi, yang ketiga wali rasulihi, yang keempat wali a'immatil muslimin, dan yang kelima wali ammatihim, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi yang kelima adalah ammatihim. Nah, hadis ini tentu sudah tidak asing di telinga kita Pak ya. Tapi hari ini insyaallah kita akan jelaskan sedikit ya, apakah apa yang pernah kita dengar sesuai dengan penjelasan yang kita dapati hari ini insyaallah ya. Jadi hadis ini hadis yang sahih tentunya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kalau kita mau lihat ya, di dalam hadis yang biasa dibahas oleh ustaz itu ada di dalam kitab kecil hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 7 ya. Jadi hadis itu diriwayatkan dari Tamim ya bin Aus ad-Dari. Tamim ini sering kita dengar dengan hadis Dajjal ya. Jadi Tamim ini pernah melakukan pelayaran dengan 30 ya, dengan 29 sahabatnya, bersama dia 30 orang, dan kemudian di pulau terdampar di tengah laut ya, terombang-ambing ya. Akhirnya apa? Terdampar di sebuah pulau yang kita tidak tahu pulau itu di mana, karena memang Tamim sendiri nggak tahu di mana ya. Dan kemudian bertemu dengan Dajjal. Artinya apa? Tamim ini pernah ketemu Dajjal ya. Dan nanti kisahnya nanti suatu saat kita bahas ya di waktu yang lain ya. Tapi apa? Kita ingin sampaikan Tamim ini ya bukan ya sahabat yang tidak meriwayatkan hadis. Artinya apa? Beliau menyampaikan hadis. Nah, di antaranya hadis tentang Dajjal, dan juga apa yang kita sampaikan hari ini yaitu terkait dengan perkataan Nabi Muhammad SAW atau sabda Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasihah ya. Sampai diulang 3 kali di dalam riwayat yang lain, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Menunjukkan apa Pak? Kalau sudah diulang oleh Rasulullah, menunjukkan penting sekali. Ad-dinu semua kita sudah paham Pak ya. Apa arti ad-dinu? Ad-dinu ya,
Seperti misalnya kata Allah, Inna dina indallah Islam. Berarti din di situ apa? Agama. Tapi ada juga di ayat yang lain kata Allah, Maliki yaumiddin. Ad-din juga kan? Apa artinya di situ? Agama apa bukan? Bukan. Ya, tapi di situ artinya apa? Ya, hari pembalasan. Yaumul jaza. Jadi kalimat ad-din di tempat ini artinya ini, dan di tempat itu artinya lain. Ya. Nah, ad-din yang ada di dalam hadis ini apa artinya, Pak? Hari pembalasankah atau agama? Ad-dinun nasihah. Arti ad-din di situ apa? Ulang-ulang pelajaran Pak ya. Kan sudah pernah kan? Ulang-ulang pelajaran. Apa ad-din di sini? Ad-din di sini disebutkan ad-dinul Islam. Jadi agama Islam. Ad-dinun nasihah. An-nasihah apa artinya, Pak? Kalau yang sudah tersebar an-nasihah, nasihat seperti itu ya. Tapi apakah an-nasihah di sini artinya nasihat atau bukan? Karena apa? Bahasa Arab itu kan luas, Pak ya. Luas. Sama seperti ad-din tadi. Di dalam ayat ini kata Allah, Inna dina indallah Islam. Tapi di ayat yang lain, Maliki yaumiddin, artinya bukan agama. Nah, an-nasihah ada yang memang mengatakan, sebagian ulama mengatakan an-nasihah itu adalah kalimatun jami'atun li iradatil khairi, kata para ulama. Apa artinya? Kalimat yang dengan kalimat itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Berarti seperti kalimat saya yang muncul hari ini kan, saya ngeluarin kalimat-kalimat dengan kalimat yang terucap di mulut saya ini, saya menginginkan apa? Menginginkan kebaikan kepada orang lain. Berarti saya sedang memberi apa? Sedang memberi nasihat. Ini sebagian para ulama mengatakan an-nasihah adalah kalimatun jami'atun li iradatil khair. Kalimat yang dengan kalimat itu diinginkan kebaikan untuk yang lain. Tetapi bukan satu pendapat saja. Sebagian yang lain mengatakan an-nasihah di sini kembali kepada asalnya menurut bahasa Arab gitu. Apa an-nasihah menurut bahasa Arab? Maka di antara para ulama bahasa menyebutkan an-nasihah itu adalah isim masdar. Masdarnya apa? Nushun. Ya, nushun. Apa artinya? Artinya adalah al-ikhlas. Ya. Apa arti ikhlas? Tulus. Dan juga disebutkan apa? Wat tasfiyah. Apa arti tasfiyah? Kemurnian, memurnikan. Jadi arti an-nasihah dari segi bahasa Arab berarti apa, Pak? Ketulusan atau kemurnian. Makanya saya tadi kasih tema apa tadi, Pak? Agama adalah ketulusan. Penting Pak mengartikan terlebih dahulu makna an-nasihah itu. Karena kalau tidak, nanti di depannya kita akan bingung. Kan ada lanjutannya kan? Karena ketika Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah ketulusan, kan kata para sahabat liman kan? Liman. Kepada siapa gitu. Ya, jadi ad-dinun nasihah, liman, kepada siapa? Kalau kita artikan di situ din itu adalah nasihat, maka ketika ditanya untuk siapa nasihat itu, maka jawaban Rasulullah untuk apa, Pak? Yang pertama tadi. Untuk apa tadi? Lillah kan? Nah, agak rancu nggak? Agak rancu nggak kalau kita artikan an-nasihah itu nasihat? Rancu nggak, Pak? Kenapa rancu? Karena kita harus menasihati Allah, gitu kan? Habis itu yang kedua apa? Yang kedua, wali kitabihi. Berarti kalau kita artikan an-nasihah di situ adalah nasihat, berarti kita nasihat untuk kitab yang kedua, agak rancu nggak? Yang ketiga apa? Wali rasulihi. Berarti kita menasihati siapa? Rasulnya. Kan begitu kan?
Makanya disebutkan oleh para ulama, maksud dari an-nasihah hadis itu apa? Al-ikhlas wa tasfiyah. Ketulusan dan kemurnian. Kalau itu nyambung nggak? Kemurnian, ketulusan untuk siapa? Yang pertama adalah untuk Allah. Nah, kalau ini nyambung, Pak. Bisa kita bahas, mudah kita pahami. Tinggal kita tanya saja, bagaimana bentuk ketulusan kepada Allah? Bagaimana implementasi kemurnian kepada Allah? Bagaimana? Kan begitu kan? Tapi kalau misalkan nasihat, bagaimana saya menasihati Allah? Ah, tapi kok kita susah jawab, susahnya jawabnya kan? Susah jawabnya. Tapi kalau ditanya bagaimana bentuk ketulusan, bagaimana bentuk kemurnian kepada Allah, nah itu gampang jawabnya, Pak. Maka dibahas oleh para ulama, di antara bentuk ketulusan kepada Allah itu apa? Mempersaksikan syahadah bi rububiyatillah wa uluhiyatihi wa asma wa sifatihi. Jadi kita bersaksi, melakukan persaksian bahwa apa? Bahwa Allah yang menciptakan semua alam semesta, Allah yang mengatur semua alam semesta, Allah yang mengendalikan semua alam semesta. Kita persaksikan syahadah bi rububiyatillah. Yang kedua apa? Wa bi uluhiyatihi, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah saja. Maka kita kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu syahadah bi uluhiyatihi. Dan itu adalah bentuk ketulusan, Pak. Tapi kalau misalnya masih beribadah kepada selain Allah, berarti belum tulus. Berarti apa? Kalau belum tulus, belum ada din pada orang itu, belum ada din. Karena kata Allah tadi apa? Kata Rasulullah tadi apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu ketulusan. Kalau belum tulus, berarti nggak ada agama. Kan begitu kan? Itu sama seperti ketika Rasulullah mengatakan apa? Ya, hadis yang terkait dengan ibadah haji misalnya. Ya, apa kata Rasulullah hadis yang terkait dengan ibadah haji, Pak? Misalkan Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Pernah dengar nggak? Al-hajju Arafah. Haji Arafah. Menunjukkan apa? Kalau tidak ada wukuf di Arafah, berarti nggak ada hajinya. Walaupun orang sudah berangkat ke Saudi, sudah tidur di hotel, sudah tawaf dia di Ka'bah, tapi pas hari wukuf di Arafah, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah itu, kalau pas wukuf di Arafah, dia malah pergi ke Jeddah ngopi misalnya. Jadi ngopinya bukan di Arafah, ngopinya di mana? Di warung kopi di Jeddah misalnya. Hajinya ada nggak? Nggak dihitung hajinya. Dia harus ulang lagi tahun depan. Ya. Jadi menunjukkan apa? Ketika Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, berarti betapa pentingnya wukuf di Arafah itu. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah ketulusan, menunjukkan an-nasihah, ketulusan itu sangatlah penting. Kalau tidak tulus, berarti apa? Bisa jadi seseorang tidak memiliki agama. Dan ketulusan yang pertama apa tadi? Lillah, ketulusan yang pertama kepada Allah, yang mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengendalikan, ya. Dan kemudian mengakui bahwa dan bersaksi bahwa yang berhak disembah hanya Allah saja, dan bersaksi juga bahwa Allah memiliki asma wa sifat, ya. Seperti siapa misalnya asma wa sifati, ada berapa, Pak? Ada dalam hadis 99, kan gitu kan? Di dalam hadis yang lain disebutkan apa? Lebih gitu. Makanya disimpulkan oleh para ulama, jumlah asma wa sifatihi banyak, katanya gitu. Jumlahnya Pak banyak. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan apa? 99. Berarti apa? Dia membatasi, ya. Nah, ini sebenarnya berarti apa? Mengambil satu hadis, tidak mengambil hadis yang lain. Tapi bagi kita yang sudah belajar,
Ya karena kita tahu ada satu hadis yang mengatakan 99 dan ada hadis lain yang tidak membatasi. Berarti apa? Kita katakan saja asma wa sifatihi itu banyak. Contohnya apa? Ya misalnya As-Sami', gitu kan? Al-Basir, gitu kan? Apa artinya As-Sami'? Yang maha mendengar. Kita akui beliau punya nama As-Sami'. Dan sifat As-Sami' seperti apa? Sifat As-Sami' berarti apa? Mendengar. Berarti apa? Bagaimana mendengar? Nah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ya punya sifat mendengar, dan itu bentuk ketulusannya bagaimana? Kita tidak perlu kemudian ta'til wala taqsir. Kita terima saja. Kita imani saja. Jadi di dalam masalah ketulusan kepada Allah terkait dengan asma wa sifatihi, ada hal-hal yang kita tidak boleh lakukan dan ada yang harus kita lakukan. Ya. Karena kan dikatakan oleh para ulama terkait dengan zatnya Allah itu kan kita tidak perlu pikirkan kan? Benar nggak? As-Sami' misalnya, Allah maha mendengar. Bagaimana Allah mendengar? Berarti kalau Allah mendengar, Allah punya telinga. Bagaimana telinga Allah? Apakah sama dengan telinga Ustaz Rahmat atau sama dengan telinga jamaah? Perlu nggak dipertanyakan itu? Perlu nggak? Perlu nggak Bang? Itu tidak perlu dipertanyakan. Jadi bentuk ketulusan kita kepada asma wa sifatihi, imani saja. Tidak perlu melebarkan dan tidak perlu mengurangi. Kalau Allah sudah katakan beliau As-Sami' yang maha mendengar, berarti apa? Tidak perlu mempertanyakan bagaimana Allah mendengar dan menggunakan apa ketika mendengar itu. Karena apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai siapapun dan apapun. Jadi imani saja, itu bentuk ketulusan. Tapi kalau bentuk-bentuk ciptaan Allah, itu baru disuruh pikir. Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bagaimana itu ya? Allah menciptakan kemudian apa? Gunung yang bergerak, kok bisa? Allah kemudian menciptakan apa lagi Pak? Lautan yang begitu luas dan isinya Masya Allah, ada palung ini, ada palung itu. Ya, dan Allah kemudian mengatakan kalau naik ke langit maka akan membuat dada menjadi sesak. Ini kan sebuah ciptaannya kan? Boleh nggak memikirkan itu? Harus. Dan hari ini umat Islam tidak memikirkan itu Pak. Banyak di antara kita umat Islam kalau kita lihat debat-debat apa Pak? Debat-debat terkait dengan zatnya Allah. Benar nggak? Ada yang mengatakan Allah di langit atau di mana-mana misalnya. Akhirnya kelompok ini yang mengatakan di langit, yang mengatakan di atas arsy, ya, dan kemudian kelompok lain mengatakan di mana-mana. Akhirnya itu terus. Yang dia apa Pak? Diperdebatkan. Ini terkait dengan zatnya Allah. Kita imani saja. Apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, imani saja. Sudah. Karena semakin kita pikirkan, semakin apa Pak? Semakin stres. Yang ada orang yang sudah beriman tidak beriman lagi kan? Sedangkan orang kafir hari ini apa yang dipikirkan Pak? Memikirkan zat Allah atau enggak? Mereka tidak, mereka memikirkan apa yang ada dalam bumi. Masya Allah. Maka mereka nemu minyak di Indonesia, nemu minyak di Rembang mungkin baik. Kalau Rembang nemu apa mereka? Rembang apa Rembang? Nemu apa mereka di sana? Nemu kaca katanya. Ya, nemu kaca katanya ya. Nemu terus. Kenapa bukan orang Muslim yang nemu? Karena orang Muslim sibuk dengan memikirkan apa Pak? Sesuatu yang tidak boleh dipikirkan. Ya, padahal apa? Yang terkait dengan zat Allah Ta'ala cukup diimani saja, dan itulah bentuk ketulusan Pak. Bentuk ketulusan kepada Allah. Ibadah, udah ibadah saja kepada Allah. Yang boleh misalnya apa? Di dalam melakukan wasilah misalnya kan? Karena ada juga orang yang tidak tulus beribadah langsung kepada Allah, seperti orang-orang musyrikin dulu kan, menjadikan wasilah yang nggak benar gitu kan. Ya kan, kalau kita tanya sama orang musyrik dulu yang ada di Mekah,
kamu beribadah kepada siapa? Pasti mereka jawabnya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ternyata saat Fatu Mekah itu kan disebutkan di dalam hadis-hadis ada sekitar berapa patung Pak di situ? Rasulullah di saat Fatu Mekah itu dihancurkan. Dan untuk apa mereka menjadikan patung-patung di sekitar Ka'bah itu? Kata orang-orang musyrik tahu Pak, liuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita dalam surat Az-Zumar ayat 3 itu kan. Kami menjadikan patung-patung itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada siapa? Kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu tidak tulus Pak, tidak tulus dia beribadah kepada Allah. Padahal apa? Seharusnya bentuk ketulusan ibadah kepada Allah itu tidak boleh macam-macam di dalam melakukan cara ibadah kepada Allah, kecuali memang dibenarkan, disyariatkan gitu ya. Karena ada juga kan wasilah yang boleh Pak ya. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ada juga kan wasilah yang boleh kan? Ya, kalau kata para ulama minimal 3 itu Pak ya. Yang pertama misalnya berwasilah dengan amal soleh gitu kan? Ya, habis itu dengan orang soleh, tapi orang soleh yang masih hidup. Kalau sudah mati jangan lagi Pak. Ya, habis itu apa? Habis itu dengan asma wa sifatihi. Kita minta, ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki, urzuqni. Berarti apa? Kita berwasilah dengan asma wa sifatillah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu diantara bentuk keteguhan kepada Allah yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua bentuk ketulusan kepada Allah itu adalah ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Di mana Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa Pak? Lillahi rabbil alamin. Jadi bentuk ketulusan itu dalam segala amal perbuatan kita, baik itu sholat, baik itu ibadah-ibadah yang lain, nusuk, ya, hidup mati harus dipastikan untuk Allah. Berarti apa? Dia sudah tulus kepada Allah. Dia telah murni kepada Allah. Dan yang ketiga apa Pak? Yang ketiga yang penting diketahui juga, bentuk ketulusan kepada Allah itu adalah mendahulukan ketentuan Allah dari ketentuan-ketentuan yang lain. Ya, jadi di dalam surat Al-Hujurat itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi bentuk ketulusan kepada Allah itu tidak mendahulukan apa yang ada di sisi Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini saat introspeksi kan, kita cek gitu ya, apakah di dalam kehidupan kita, dalam yang ya termasuk aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita, apakah ada aturan yang mendahului ketentuan Allah yang mengatur hidup kita. Maka seharusnya Muslim itu apa? Tidak boleh menjadikan ketentuan lain di atas ketentuan Allah. Jadi kalau seorang Muslim sudah menjadikan ketentuan Allah di atas segala-galanya, mau konstitusi itu, mau apapun namanya, berarti dia sudah menjadi orang yang tulus kepada Allah. Tapi kalau masih menduakan ketentuan Allah, masih ada cacat ketulusannya kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang yang senantiasa menginginkan apa? Ketentuan Allah itu berada di atas segala-galanya. Sehingga apa? Kita hanya diatur oleh ketentuan Allah. Kalau misalnya ketentuan Allah yang mengatur manusia, Pak, keadilan itu terwujud, Pak, terwujud. Hari ini banyak kezaliman di mana-mana. Kenapa? Karena memang yang mengatur manusia di mana-mana hari ini bukan ketentuan Allah. Ya. Tapi masyarakat kita di Riau itu, ya, mereka merasa dizolimi. Mungkin di tempat-tempat lain mereka merasa dizolimi. Kenapa? Karena memang yang mengatur masyarakat kita sekarang bukan ketentuan Allah. Kalau ketentuan Allah seperti di zaman siapa dulu pernah terjadi penggusuran, Pak? Ketika ketentuan Allah di atas segalanya. Di zaman Umar bin Khattab itu, Pak ya. Jadi Umar bin Khattab itu kan pernah kan dapat laporan dari Mesir, seorang Yahudi yang rumahnya digusur oleh siapa? Oleh gubernur Mesir. Siapa gubernur Mesir? Amr bin As.
Amr bin As mau bangun masjid, Pak. Perluasan masjid besar mau dibangunnya. Tapi di tanah itu ada siapa, Pak? Ada rumah Yahudi, bukan rumah orang Muslim, rumah Yahudi. Dan kemudian apa? Amr bin As mengambil kebijakan rumah itu diganti rugi. Dan kemudian apa? Dikasih tanah yang lain yang lebih besar daripada tanahnya. Sama nggak seperti di Rempang? Sama nggak, Pak? Bedanya satu, kalau dulu Yahudi, kalau sekarang Muslim. Benar nggak? Artinya apa? Rumahnya mau diganti dan kemudian diganti tanah yang lebih luas. Kasih rumah berapa, tipe berapa itu? Dan kemudian dikasih tanah berapa meter. Dan ternyata itu sudah menjadi kebijakan Amr bin As dulu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Kebijakan itu tidak disetujui oleh siapa? Oleh Yahudi tersebut. Tidak setuju dia. Maka dia pun, ya ada dua riwayat. Ada yang mengatakan dia datang ke Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Ada yang mengatakan dia kirim surat. Yang mengatakan dia datang, maka Umar bin Khattab ambil tulang dan di tulang itu digaris vertikal dan horizontal. Dan kemudian dibawa tulang itu ke Amr bin As. Pas melihat garis lurus, ya, habis itu ada yang menyilangnya, langsung takut Amr bin As, membatalkan keinginannya. Kenapa? Karena itu pesan, lurus kamu, lurus, jangan bengkok, lurus, adil kamu. Kalau kamu tidak lurus, garis yang begini apa maksudnya, Pak? Garis begini maksudnya penggal engkau kalau tidak lurus, begitu. Ya, paham, Pak? Dengan garis saja sudah cukup. Ya, tapi kalau sekarang sudah digaris beberapa kali, nggak paham juga. Ya, ada sebagian lain mengatakan apa? Bukan begitu, tapi apa? Dia kirim surat ke siapa? Ke Khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian dibalas surat itu. Intinya apa? Umar bin Khattab tidak setuju dengan kebijakan siapa tadi? Kebijakan Amr bin As yang menggusur tanpa ridho dari pemilik rumah dan pemilik tanah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu Yahudi, Pak. Yahudi haknya diperhatikan. Kalau ketentuan Allah yang mengatur, haknya terjaga kalau ketentuan Allah yang mengatur. Bagaimana kalau yang punya itu Muslim, Pak? Bagaimana kira-kira? Tentu lebih dijaga lagi kan? Tapi kalau saudara kita sekarang, ya dia bukan Yahudi gitu ya, dia Muslim, tapi kemudian apa? Ya ada yang sampai berdarah-darah mempertahankan Allah, mempertahankan tanah dan rumahnya, Pak. Nauzubillah, terjadi lagi ke depan, Pak, ya. Harusnya apa? Pengambil kebijakan itu belajar sama siapa, Pak? Sama Amr bin As dan juga Umar bin Khattab, Pak, ya. Artinya apa? Memang kalau ketentuan Allah sudah di atas segala-galanya, bukan Muslim saja yang merasa tenang, Pak. Bukan Muslim saja, tetapi siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani akan hidup dengan damai dan penuh keadilan yang dirasakan oleh mereka. Tapi hari ini, ya, kita pemimpin boleh Muslim, tapi yang menjadi ketentuan bukanlah ketentuan Muslim. Benar nggak, Pak? Maka semua kita harus menjadi apa, Pak? Menjadi orang yang berjuang untuk menerapkan itu. Ya, siapa? Kemarin kita seminggu yang lalu sudah kita sebutkan kan, hadis tentang pejuang di jalan Allah itu kan. Kita tidak ulang lagi lah. Mudah-mudahan masih semangat ya untuk kemudian apa? Menjadi salah satu pejuang di jalan Allah, yaitu orang yang meninggikan ketentuan Allah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bentuk ketulusan atau kemurnian kepada yang kedua adalah kepada kitab. Ya, karena disebutkan yang kedua setelah lillah adalah kepada kitabullah wa li kitabihi. Jadi hi itu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kepada kitab Allah. Nah, kalau umat Nabi Muhammad, kitab Allah yang menjadi pedomannya apa? Al-Quran. Tapi kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya bukan Al-Quran saja. Maka bentuk ketulusan kepada kitab itu, kita harus mengimani Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya.
Dulu ada Taurat, dulu ada Injil, dulu ada Zabur, dulu ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Semua itu disempurnakan kemudian oleh Allah dengan Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak perlu lagi sebenarnya menjadikan Injil, menjadikan Taurat seperti Al-Quran di dalam mengambil referensi, tidak perlu lagi. Bahkan sampai ada riwayat dulu sahabat ada yang baca-baca kitab lama gitu ya. Rasulullah tidak setuju gitu. Artinya apa? Sekarang kamu fokus saja sama Al-Quran. Karena pada dasarnya semua hukum-hukum yang bertentangan dengan ketentuan Al-Quran yang ada di dalam kitab terdahulu, maka secara langsung tidak berlaku lagi. Tapi kalau ada ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka itu masih berlaku. Dan itu bentuk ketulusan yang pertama kepada kita, mengimani bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang kedua apa? Ya, setelah mengimani, lanjutan keduanya adalah kita kemudian diperintahkan untuk membacanya. Jadi bentuk ketulusan kepada Al-Quran, kepada kitab yang disebutkan oleh para ulama adalah menjadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi adik-adiknya, udah pada bisa baca Al-Quran belum deh? Sudah semua ya? Ya, sudah bisa baca Al-Quran semua. Bapak-bapak harus pastikan anak-anaknya sudah bisa baca Al-Quran atau belum. Jangan sampai ada anak kita, ya, anak bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah, anaknya belum bisa baca Quran. Karena bentuk ketulusan kepada Al-Quran yang pertama baca. Yang kedua apa? Tadabbur. Nah, di antaranya apa yang kita lakukan hari ini tadabbur, memahami isi Al-Quran, memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran, memahami kandungannya, tadabbur. Setelah tadabbur apa? Bentuk ketulusannya adalah mengamalkan, Pak. Amalkan. Jangan tahu tapi tidak diamalkan. Dan yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir diajarkan. Diajarkan. Makanya kata Rasulullah, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu bentuk-bentuk ketulusan kepada kita. Ya. Dan yang ketiga apa? Wali rasulihi. Bentuk ketulusan kita kepada Rasulnya apa, Pak? Yang pertama, mengimani bahwa mereka adalah utusan Allah. Yang kedua apa? Kita mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu bentuk ketulusan kepada Rasul. Dan kemudian apa? Bentuk ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin. Bagaimana bentuk ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin, Pak? Ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin yang pertama itu adalah mengikuti kebenaran yang disampaikannya. Artinya apa? Taat, Pak. Tapi dalam hal apa? Dalam hal yang ma'ruf. Karena kata Allah, Pak, dalam surat An-Nisa ayat 59 itu kan? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat, Pak, taat. Selama dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Walaupun namanya ma'ruf, kalau nggak baik nggak boleh ditaati. Bukan yang ma'ruf itu maksudnya. Baik, Bapak Ibu dan Rahmatullah, sudah azan ya. Nanti setelah apa namanya? Setelah azan kita lanjutkan sedikit sambil nunggu waktu qomat insyaallah. Silakan Pak, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, sambil menunggu iqomah ya, kita lanjutkan sedikit ya penjelasan tentang bentuk ketulusan atau kemurnian kepada a'immah al-muslimin ya. Karena Rasulullah mengatakan ketulusan atau an-nasihah yang keempat itu adalah wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi bentuk ketulusan kemurnian kita kepada mereka bagaimana? Yang pertama, kita taat kalau yang diajarkan, yang diperintahkan oleh mereka adalah yang ma'ruf. Jadi tadi kita sudah sebutkan, walaupun yang memerintahkan namanya ma'ruf, tapi yang diperintahkan tidak ma'ruf, berarti tidak wajib diikuti, bahkan dilarang untuk diikuti. Tapi selama ma'ruf, maka bentuk ketulusan kita kepada mereka ikuti, taati ya. Nah kemudian apa? Bentuk ketulusan kita kepada pemimpin ya, disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Yang kedua adalah menasehati, Pak. Menasehati jika mereka itu berada di jalan yang salah. Apalagi di dalam hadis sampai disebutkan apa? Ya, kalau dia zalim itu, orang yang berani mengatakan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim itu sampai disebut sebagai apa, Pak? Sebagai jihad yang paling
paling besar, yang paling afdal. Afdalul jihad qaulul haq inda imam jahil, di hadapan pemimpin zalim. Jadi kalau itu kezaliman tidak boleh ditaati. Kalau justru ditaati berarti nggak tulus namanya, nggak tulus. Salah tapi diikuti, itu nggak tulus berarti. Itu namanya apa? Penjilat berarti namanya. Justru sebenarnya pemimpin ketika didatangi oleh yang mengkritiknya, yang menasehatinya, maka pemimpin yang baik itu apa? Dia buka dirinya, dia dengar gitu ya. Apalagi kalau kasus-kasus seperti penggusuran tadi ya, ada seorang alim misalnya datang dan kemudian menyuruh mereka belajar sama Umar bin Khattab misalnya, nyuruh mereka belajar ketika apa? Amr bin As menggusur seorang Yahudi misalnya, maka harusnya dia dengar Pak, harusnya dia dengar, bukan kemudian apa? Bukan kemudian dia mengusir orang yang menasehatinya. Karena orang yang menasehati pemimpin yang zalim itulah orang yang tulus sama pemimpin. Tapi jangan tujuannya ya biar apa? Kalau tujuannya untuk keburukan, nah beda lagi kan. Tujuannya harus untuk perbaikan. Jadi ketika kita menasehati, tujuannya pasti untuk kebaikan. Cuma masalahnya sekarang pemimpin-pemimpin ketika dinasehati, ketika dikritik, mereka berpikir apa Pak? Kita ingin ambil kursinya, kan gitu kan? Nah itu masalahnya hari ini, ya. Padahal ya nggak bisa kalau belum waktunya, Pak ya. Kalau belum waktunya ya nggak bisa, gitu ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu diantara bentuk ketulusan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Yang pertama, taati kalau itu ma'ruf. Dukung program-program yang benar, tapi jangan pernah mendukung program-program yang salah yang ada unsur kezalimannya. Bahkan ada hadis Pak, orang yang mendukung kezaliman pemerintah itu, ya, kalau kita lihat di dalam masalah bab haud itu, bab telaga Nabi itu, pernah kan dengar kan? Ancaman orang yang dukung pemimpin zalim itu nanti gak dapat apa Pak? Gak bisa minum di telaganya Nabi, diusir dia, diusir. Gara-gara apa? Dia membenarkan apa? Pemimpin zalim. Dia bekerja sama dengan pemimpin zalim. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan hadis ini mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita, bentuk ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin itu di antara caranya tadi taat di dalam yang ma'ruf dan kemudian apa? Memberi nasihat jika memang mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir bentuk ketulusan kepada masyarakat muslim secara umum. Bahasa hadisnya apa? Wa ammatihim. Nah, bentuk ketulusan kepada masyarakat muslim secara umum, jika mereka meminta nasihat, nasihati mereka. Karena kata Rasulullah, wa idza intansahu fansahu. Apabila mereka meminta nasihat, meminta bimbingan, maka bimbing mereka. Ini musim-musim politik begini kan, mungkin banyak yang minta nasihat ke bapak ya. Kira-kira siapa ini aku pilih sebagai pemimpin? Nah gitu kan. Maka nasihati dia. Diaminin. Jangan diaminin doang, nasihati dulu. Habis itu didoain. Kalau sudah doain, jawab amin. Gitu kan. Jangan belum ditanya, belum dijawab, udah amin duluan. Nah itu mah gak nyambung Pak. Ya. Nah artinya apa? Nasihati mereka jika membutuhkan nasihat. Apabila mereka membutuhkan bantuan, bentuk ketulusan kepada masyarakat muslim secara umum, bantu mereka sebisa kita, Pak. Bantu mereka. Apalagi itu saudara kita, bantu mereka. Ya, kalau sekarang saya sedih juga gitu ya. Ada masyarakat yang sedang dizolimi, ya komen-komen pejabat apa? Ya sudah, kasih saja tanahmu katanya. Untuk kepentingan yang lebih besar kata itu. Ada tadi saya lihat video gitu ya. Kasih aja, tak usah melawan lah gitu kan. Kan itu untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Padahal kalau kita lihat kisah tadi pembangunan masjid dengan investasi Cina itu lebih besar mana kebutuhan untuk umat Islam Pak? Lebih besar masjid. Tapi itu masjid yang tidak disetujui oleh siapa?
oleh Umar bin Khattab. Ini investasi, walaupun nilainya katanya triliunan, tapi entah untuk siapa itu Pak. Entah untuk siapa, dan itu berlaku untuk bertahun-tahun di masa yang akan datang. Kalau itu mungkin dikelola oleh dia sendiri, rakyat sendiri, bisa jadi ke depan akan mendapatkan hasil yang lebih berkah. Karena apa? Insya Allah mereka orang-orang yang beriman, yang sholat di situ, masya Allah. Tapi kalau mereka orang-orang kafir yang mengendalikan tanah itu, apakah mereka akan sholat di situ, Pak? Saya nggak yakin, Pak. Mungkin mereka akan bawa diskotik ke situ, mungkin mereka akan bawa khomer ke situ, mungkin mereka akan bawa pelacur ke situ, dan lain sebagainya. Karena apa? Memang kebiasaan orang-orang kafir ya begitu. Artinya apa? Kalau ada kemaksiatan seperti itu, membuat Allah Ta'ala sang pemilik bumi yang sesungguhnya nanti bisa jadi murka kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, harusnya apa? Bentuk ketulusan mereka kepada masyarakat Muslim secara umum apa? Jangan menyuruh mereka pergi, Pak. Tapi apa? Mengakomodasi keinginan mereka. Itu bentuk ketulusan kepada masyarakat Muslim. Mungkin ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ya tentunya ya masih banyak cara-cara yang lain agar kita menjadi orang yang tulus kepada Allah Ta'ala selain yang kita sudah sebutkan tadi, dan juga bagaimana menjadi orang yang tulus kepada kitab Allah Ta'ala, Al-Quran, dan juga bagaimana orang yang tulus menjadi ya di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, tulus kepada Rasulnya. Dan yang keempat apa tadi? Bagaimana tulus ya kepada pemimpin kaum muslimin, dan juga bagaimana bentuk ketulusan kepada masyarakat Muslim secara umum. Maka mudah-mudahan minimal yang kita sudah sampaikan kita bisa implementasikan di dalam kehidupan kita, dan sisanya bentuk-bentuk ketulusan yang lain kita baca-baca, kita dengar dari penjelasan-penjelasan ustaz yang lain, sehingga menambah wawasan kita cara mengimplementasikan ketulusan kita kepada yang kita sudah sebutkan tadi. Yang kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Ketulusan untuk siapa? Yang pertama, coba sebutkan Pak. Yang pertama, lillah. Ayo bareng-bareng Pak, biar ingat. Yang pertama, lillah. Yang kedua, aduh kok lupa. Belum lama Pak. Belum lama ini, kalau sudah pulang udah lupa lagi nanti. Coba sebelumnya, kalau enggak bisa sholat gitu. Ayo yang pertama yang kedua li kitabihi, yang ketiga li rasulihi, yang keempat li a'immatil muslimin, dan yang kelima wa ammatihim. Udah bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia. Yang pertama ke Allah, yang kedua ke kitabnya, yang ketiga ke rasulnya, yang keempat pemimpin kaum muslimin, yang kelima masyarakat muslim secara umum. Dan bentuk-bentuk ketulusan kepada mereka kita sudah menyebutkan di antaranya. Insyaallah Bapak-bapak baca-baca lagi bagaimana bentuk ketulusan kepada 5 yang kita sebutkan di dalam hadis ini, sehingga apa? Menambah wawasan kita, menambah nilai amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.